Selamat siang kakak-kakak semua. Hari ini kelompok kami akan mewawancarai kalian. Nah, kelompok kami ada saya, Jasin Konaka, Kristi, Erin, Carmela, Barbara, Jaslyn, dan Jasmine. Nah, sebelum kami memulai, kami ingin berterima kasih dulu kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktu untuk kita. Nah, silakan kakak-kakak memperkenalkan diri. Oke, Oke. halo juga semuanya ya. Kami dari pengurus Nox Esport, di mana kami berdomisili di Kota Blitar, pusatnya di Jawa Timur. Nah, saya sebagai CEO di sini bersama teman saya, leader dari divisi PUBG Mobile, Melinda. Mungkin kamu bisa membantu untuk melanjutkan wawancara saja. Oke. Nah, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, kita mau nanya nih tentang profil kelompok kalian. Kalian bisa kasih tahu gak nama timnya, asal-usul timnya, susunan keanggotaan, kapan dibuat timnya, sama yang terakhir ada visi-misi dari tim kalian. Oh ya. Oke, saya mungkin akan mulai ya. Tim kami bernama Singkat Nox, nama bisa diperpanjang namanya, yaitu dengan Nova Odessa at Hylum. Di situ ada nama Latin, di situ ada artinya juga bahwa Nova itu para penjaga atau orang. Terus at itu artinya ada kondisi, Odessa adalah tempat atau surga. Hylum itu adalah surga, Odessa itu adalah gerbang. Jadi kita itu semacam para menjaga gerbang surga. Gitu. Terus nama ini kita buat itu gara-gara karena emang kita sering-seringnya nonton anime atau lebih banyak main game-game RPG gitu. Jadi ada nama-nama RPG atau nama-nama Latin yang bisa kita jadi referensi untuk tim e-sport kami. Terus kami membuat tim ini pada tanggal 12 November 2018 tepatnya. Namun pada tahun tersebut kami masih belum bisa atau masih belum serius ke tahap e-sport. Jadi kita masih dalam tahap komunitas game, di mana di situ masih banyak ada player kami atau anggota-anggota kami yang join dengan cuma iseng main-main doang, tidak untuk kompetitif ataupun mengikuti turnamen-turnamen lainnya. Seperti itu. Terus visi-misi dari e-sport kami yaitu misinya yaitu kita mampu bersaing di kompetisi lokal di kota kami terlebih dahulu untuk menaikkan popularitas, mungkin juga menaikkan kualitas kita, bahwa kita itu bisa bukan cuma sekedar komunitas game, tapi kita bisa berkembang menjadi e-sport yang lebih baik lagi gitu. Terus untuk visi pastinya bisa langsung terbang ke ibu kota, mengikuti kompetisi nasional, saling bersaing dengan e-sport besar seperti RRQ, mungkin BTR, esports dan lain-lain semacam itu. Sudah. Thank you untuk jawabannya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Saya mau nanya, kalau apa manfaat dari komunitas e-sport ini sih sebenarnya? Kasih. Mungkin teman kami juga bisa menjawab ya. Kalau manfaat dari komunitas e-sport itu menurut saya selain sarana buat menambah jalinan pertemanan, networking, kita juga bisa saling sharing tentang seputaran permainan game yang sedang digeluti di e-sport tersebut. Kayak misalnya Nox ini kan menggeluti bidang PUBG. Biasanya kita itu di tim saling sharing bagaimana strategi cara bermain, bagaimana cara kita survive di dalam game. Itu penting banget. Serta tim e-sport itu membantu kita untuk melatih mental kita
supaya kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan tim-tim yang lebih baik lagi. Serta menurut saya juga tim e-sport itu salah satu tempat atau wadah untuk kita menambah wawasan kita gitu loh dalam dunia game kayak gitu. Makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mati. Pertanyaan ketiga, ada tips and trick apa sih yang bisa buat kalian menang gitu kalau dalam lomba atau ya gitu. Makasih. Oke, karena ini lebih ke kompetitif ya, karena saya ke manajemen. Tadi ada teman kami juga dari klan ada divisi PUBG Mobile yang lagi ikut mengasih saran atau ikut titip pesan kepada kalian tuh cara-cara tips and triknya itu seperti kalian tuh harus rutin ikut stream itu bisa dibilang limit atau pertandingan pertemanan atau pertandingan persaudaraan seperti itu, karena di situ kita bisa berlatih bagaimana cara memahami permainan mereka, mengetahui kelemahan mereka, bagaimana sisi pertahanan mereka bisa dirubah tuh melalui stream itu. Terus juga pastinya kita juga sering latihannya itu tidak cuma mengikuti stream doang, ada juga latihan teori di mana kita harus cari referensi di YouTube atau di majalah-majalah gaming untuk mencari solusi agar permainan kita tetap stabil dan bisa bersaing. Pertanyaan selanjutnya, penghargaan apa aja sih yang udah pernah didapatkan? Terima kasih. Untuk penghargaan kita masih stabil di lokal doang ya. Jadi di mana itu di turnamen kan ada dua tipe, yaitu online dan offline. Di offline sendiri kita sudah mendapatkan dua gelar, itu juara 1 dan juara 2. Yang di online ini kita sudah tiga kali juara 1 ini sementara itu. Kak, kalau boleh tahu udah ada persiapan apa aja buat pertandingan selanjutnya? Untuk persiapan seperti match-match selanjutnya pastinya kita harus mempersiapkan mental yang pertama. Yang kedua juga kita harus manage waktu kita lebih baik, karena emang basicnya kita itu semua itu pekerja ya. Jadi di mana mereka itu waktunya itu nggak pasti untuk mengikuti turnamen. Yang pastinya mereka itu harus kasih planning dulu gimana caranya join turnamen. Mungkin karena emang basicnya itu turnamen kan finalnya kan pasti malam, jadi mereka tuh menyiapkan diri itu setiap sore itu untuk warm up atau untuk pemanasan itu dengan ikut tim juga, ikut pertandingan persaudaraan, terus cari mungkin cari skill sebanyak-banyaknya gitu ya. Mungkin dari situ udah untuk mempersiapkan kinerja kita untuk bertanding. Terima kasih, Kak. Kak, mungkin bisa dikasih kesan dan pesan untuk para gamers? Mungkin teman kami Rinda bisa menjelaskan. Dari saya pribadi, pesannya untuk para gamers itu kalian harus tetap berlatih, harus tetap berani untuk berkembang, karena dalam dunia e-sport itu pasti ada yang namanya gagal. Tapi kalian juga harus ingat waktu, karena kita juga punya prioritas di dunia real life kita. Jadi harus bisa menata atau menyeimbangkan antara waktu game dan waktu di real life kalian. Karena itu lebih penting daripada sekedar kita cuma main-main game doang gitu. Karena ada yang lebih penting daripada game gitu. Jadi harus bisa memilah waktu sih yang intinya gitu. Oke, terima kasih Kak. Kalau tata tertib dan attitude yang pantas dimiliki seorang gamer itu kayak gimana sih? Mungkin saya lebih prefer ke player ya, bukan ke gamer ya, karena emang biasanya kita itu mengurus player, tidak cuma gamer. Kalau gamer doang kan nggak kompetitif. Kalau yang player itu yang pasti dibentuk itu attitude-nya. Yang pertama itu dia itu mampu
mampu sinkron dengan karakteristik para pemain lain, karena kita tahu kan setiap karakter dari setiap orang itu karakternya beda. Jadi kita itu yang pertama-tama yang penting itu kita harus paham karakter mereka itu siapa, kita bisa sinkron, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling respect, gimana cara membuat mereka nyaman dengan kita, bagaimana cara kita mendapatkan chemistry itu ya dengan mungkin menghargai satu sama lain karakternya gitu. Terus yang kedua itu pastinya sopan ya, itu sopan karena gimana ya, kalau di NOX kami ini mayoritas itu emang masih banyak di bawah umur, jadi di bawah 17 itu masih banyak, jadi ya nggak bisa dibilang lagi juga ya, tapi mereka itu masih belum open mindset gitu loh. Jadi apa-apa masih egonya dia masih ke bawah gitu loh, apa-apa dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu yang paling bisa. Kita kan nggak bisa seperti itu, karena kita itu kan bermain dengan tim bukan individual. Jadi itu yang perlu kita rombak yaitu dengan saling menghargai karakternya yang penting. Terus yang ketiga itu pastinya attitude yang paling berdampak. Ini tuh kita bisa satu misi satu visi ya. Jadi di mana kita misalkan tujuan kita untuk menggapai visi misi kita itu harus sama. Jangan beda-beda. Kalau beda-beda nanti jalurnya beda, nanti kita nggak bisa saling bekerja sama. Ya. Tanggapan terhadap statement main game tidak bisa menjadi pekerjaan dan menghasilkan uang bisa nggak? Mungkin teman kalian berbeda kan? Kalau menurut aku sekarang, mungkin dulu e-sport masih belum terlalu dikenal, masih dibilang kamu main cuma ngabisin waktu gitu. Cuman sekarang perlahan, menurut saya e-sport itu salah satu bidang yang super sangat diminati sama banyak orang, serta salah satu bidang yang lagi hype-hype-nya gitu loh. Kalian jadi bisa menekuni hobi, bisa dapat uang juga gitu. Karena e-sport sekarang sudah masuk di salah satu bidang olahraga di Indonesia ya. Jadi pasti sangat bisa banget menghasilkan uang. Bukti nyatanya contoh kayak pemain pro player BTR, RRQ, kayak gitu-gitu banyak banget sih. Jadi kalau untuk sekarang e-sport itu salah satu hal yang super-super sangat diminati dan berpeluang banget. Kasih Kak atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau boleh tahu, ada gak sih sponsor-sponsor dari komunitas lain atau maupun dari pihak lain? Oke, untuk masalah sponsor atau pendanaan dari tim kami masih menggunakan bukan sponsor, lebih ke pendukung ya. Jadi di perusahaan individu kami itu saling mereka sangat membantu kami itu sebagai untuk pendanaan, untuk juga kayak seperti bayar pendaftaran turnamen, terus seperti membiayai kuota juga para tim kami itu melalui perusahaan individu kami sendiri ya. Jadi kita tidak menggunakan lain sponsorship, karena kita tahu bahwa tim kita itu masih terbilang sport kecil ya. Jadi kita itu perlu menunjukkan bahwa kita bisa berkembang lebih baik nanti untuk dapat sponsorship. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, mungkin bisa dikasih tahu kendala komunitas e-sports? Mungkin Mei bisa membantu kami. Kalau kendala menurut aku dalam e-sport itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Itu sering banget di NOX sendiri, itu juga sering banget. Serta ada yang namanya perbedaan strategi, itu sih yang bisa. Jadi kita harus latihan terus untuk bisa dapat chemistry dari player satu ke player lain, sampai kebentuk satu tim inti yang benar-benar bisa masuk ke jenjang kompetitif. Terus kalau dalam tim e-sport itu pasti juga ada yang namanya, apalagi yang kayak masih kita tim e-sport yang misalnya tim e-sport berkembang, itu pasti pendanaan juga salah satu masalah atau yang masih kita jadi salah satu pokoknya masalah dalam tim gitulah.
Terus selain itu, kalau kendala lain menurut aku nggak ada sih, soalnya kebanyakan tim e-sport ya sekarang itu aja. Pokoknya kita harus tetap mau berkembang, mau berlatih, itu aja. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, itu tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, sebenarnya ini kan nanti kita bakalan share video ini kepada teman-teman kami nih. Nah, mana tahu ada teman saya yang mau join ke e-sport kakak, caranya gimana sih? Kalau mau join bisa sebenarnya ya, karena kita juga punya beberapa divisi. Mungkin yang paling aktif memang PUBG Mobile, tapi yang divisi lainnya itu Mobile Legends itu tapi terdomisili ya, jadi tidak semuanya bisa ikut karena itu di Malaysia, jadi offline di Malaysia. Jadi mungkin yang mau ikut di divisi PUBG Mobile bisa, nanti tinggal hubungi saja di teman kalian, Jeto sebagai salah satu anggota juga di salah satu Jeto. Nanti Jeto saya kasih kirim link Google Form untuk pendaftaran, dan itu kita bisa seleksi. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Nah, sekian dari wawancara kami. Maaf jika ada kesalahan ya, Kak. Maaf ya. Dan sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih atas waktunya, guys. Terima Sukses ya. kasih, Pak. Sukses. Iya. Semangat.